nama Tuhan, kita boleh kembali lagi beribadah minggu ini. Walaupun masih tetap harus ibadah online, tapi aku berharap tidak mengurangi semangat teman-teman buat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali lagi beribadah, kami boleh datang lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Biarlah ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan kami yakin lewat ibadah ini kami sama-sama mau diberkati. Kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama mau angkat pujian kita. Kita mau sama-sama mengiring Tuhan. Kita sama-sama mau melayani Tuhan. Kita mau tetap setia di hadapan Tuhan sampai kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Yes, Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus dibayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji bukan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami gak mau menyesali kami telah mengikuti-Mu Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, kesaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes Tuhan, kami mau lebih lagi buat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami siap terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan kemuliaan kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyatakan kalau Tuhan kita itu Raja di atas segala Raja. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekuatan penuh kemuliaan. Kekuatan penuh kemuliaan.
mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar kami mau terus melayani-Mu Tuhan, kami mau tetap setia, kami mau terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai kami dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, setia ku tetap setia menanti janjimu sampai kami dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Oke teman-teman, kita udah sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita pagi siang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita mau menaikkan doa syafaat kita. Nah, buat teman-teman yang ingin didoakan atau memiliki pokok doa, teman-teman nanti boleh menginfokan ke pengurus Youth lewat personal chat, ataupun mungkin boleh chat di Instagram Limitless Youth ya. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita, teduhkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Kembali Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, dimanapun kami boleh berada saat ini ya Bapa. Kau boleh persatukan kami lewat fasilitas yang ada ya Tuhan Yesus. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, menyatukan hati kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, buat kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang senantiasa Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang setia atas kami, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang pegang kendali Tuhan dalam hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau membawa
pokok-pokok doa kami Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa buat teman-teman kami Limitless You Tuhan dimanapun boleh berada. Bapa, apa yang menjadi pergumulan setiap kami ya Tuhan, mungkin pada saat ini ada teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa, apapun penyakitnya Tuhan yang sedang menderita ya Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan tangan-Mu boleh menjamah setiap teman-teman kami yang sakit, baik teman-teman kami Tuhan yang mungkin mengalami penyakit COVID ya Tuhan, ataupun penyakit-penyakit yang lainnya Bapa yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami percaya Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas Tuhan, Kuasa-Mu lebih dari apapun ya Bapa. Kiranya Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Kau menjamah setiap teman-teman kami ya Bapa. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau boleh sembuhkan teman-teman kami ya Bapa. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, keadaan mereka yang lemah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan peneguhan ya Bapa, biar mereka boleh tetap dalam Engkau Tuhan, mengalami kesembuhan Tuhan, dan lewat kesembuhan yang Kau berikan mereka boleh bersaksi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan yang lain Tuhan, baik pergumulan dalam pendidikan ya Bapa, maupun pergumulan teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau juga senantiasa menjadi jawaban Tuhan atas kehidupan kami. Kau sudah siapkan pekerjaan yang terbaik Tuhan buat teman-teman kami yang sedang mencarinya. Tuhan, siapkan berkat yang terbaik Tuhan buat teman-teman kami yang senantiasa bekerja keras Tuhan, mencari Engkau juga Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, segera Tuhan boleh kirimkan orang-orang yang baik Tuhan, yang mau mempekerjakan teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Dan biar kiranya Bapa, lewat mujizat yang Tuhan berikan, kami juga boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang lain yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah-masalah ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Kau tetap pegang kami Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat youth Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu ya Tuhan. Biar kiranya buat pengurus-pengurus juga Tuhan, Kau berikan semangat Tuhan, Kau berikan Roh-Mu Tuhan yang menyala-nyala ya Bapa, biar apapun yang menjadi penghalang saat ini Tuhan, baik sakit penyakit, pandemi Tuhan, dan yang lain sebagainya Bapa, tidak menghalangi kami untuk melayani Engkau, tidak menghalangi kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat pengurus youth Tuhan Yesus, buat teman-teman kami yang melayani juga Tuhan saat ini di gereja Tuhan, tetap Kau tutup bungkus mereka, jauhkan Tuhan dari sakit penyakit ya Tuhan. Berdoa juga buat gereja-Mu Tuhan, GBI Sentral, kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, tim Gembala, pengurus dan juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat buat para hamba-Mu Tuhan yang melayani kami di gereja-Mu Tuhan. Biar lewat kehidupan hamba-Mu setiap jemaat juga boleh diberkati ya Tuhan dan dikuatkan di masa-masa yang sulit ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan selanjutnya membawa bangsa dan negara kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjalani masa-masa sulit ini ya Bapa, dan juga mungkin ada masalah-masalah yang lain Tuhan selain pandemi ini yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Tapi kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu boleh turun Tuhan buat bangsa kami ya Bapa, buat Indonesia, buat Jakarta Tuhan. Kami berdoa Bapa buat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri-Menteri semuanya Tuhan, yang Tuhan tunjuk boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat kepada mereka ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ekstra Tuhan, kekuatan ekstra Tuhan yang daripada-Mu, biar mereka boleh memimpin kami semua, mengelola Tuhan bangsa ini, membawa kami semua Tuhan pada kesejahteraan yang lebih lagi ya Bapa, terutama dalam masa pandemi ini Tuhan. Biar apapun kebijakan yang diambil ya Bapa, boleh menjadi kebijakan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa, boleh memahami rencana-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada bangsa kami. Ajar kami Tuhan tetap mengasihi satu sama lain Tuhan, sesama kami. Biar kiranya ya Bapa, keadaan bangsa kami boleh lebih baik lagi ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan belas kasihan-Mu boleh turun atas bangsa kami dan setiap kami ya Tuhan. Buat kota Jakarta juga ya Bapa, pemimpin Jakarta ini, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berikan berkat, hikmat, marifat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom teman-teman semua,
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami berkumpul bersama ya Tuhan, di online, di rumah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus terus menyertai kami sehingga apapun yang kami renungkan hari ini ya Tuhan Yesus boleh merema dalam kehidupan kami dan kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus tolong sertai pikiran dan hati kami ya Tuhan sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Saya ingin menyapa teman-teman dari Youth Limitless, GBI Tomang, dan saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Dedi Pramani Yehua, umur saya 24 tahun dan saya bergereja berpelayanan di GBI Kemang Pratama, Bekasi. Nah, hari ini saya membawakan firman Tuhan dan diberikan sebuah tema, yaitu melayani Tuhan dengan tulus. Nah, kata pelayanan ini menjadi sebuah hal yang umum buat kita semua, untuk orang-orang karismatik Pentakosta, bahkan kita orang GBI, kata pelayanan itu cukup umum ya, karena dikatakan setiap minggu, di komsel, setiap hari, dan siapa aja bisa melayani. Nah, tapi di sini saya ingin kita bersepakat terlebih dahulu bahwa pelayanan bukan hanya tentang segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam gereja, entah itu WL, singer, bermain musik, ataupun sharing di komsel. Pelayanan itu kalau kita perluas maknanya, maka pelayanan adalah hidup kita. Bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu Matius 25 ayat 35-40 ada beberapa hal yang saya potong di dalamnya, tapi Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, ketika aku melawat, dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku juga. Nah, dengan demikian kita di awal ini menyepakati bahwa pelayanan dapat dilakukan dimanapun. Bukan hanya di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita melakukan kebaikan dan segala sesuatu yang kita lakukan bermanfaat buat orang lain, itu adalah pelayanan kita buat Tuhan. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa tema kita hari ini adalah melayani Tuhan dengan tulus. Oleh sebab itu, tadi di awal saya ingin kita bersepakat bersama-sama bahwa pelayanan itu maknanya cukup luas. Bisa di gereja, bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena melayani untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, saya pernah belajar mengenai psikologi dan saya pernah menulis tulisan penelitian tentang psikologis dan pelayanan. Dalam dunia psikologis, ketika manusia ingin melakukan sesuatu, ketika dia ingin mengerjakan sesuatu, contohnya bermain bola, atau makan, atau juga memanjat, apapun yang dikerjakan, manusia butuh dorongan untuk melakukan hal itu. Untuk berlari, untuk tidur, dan sebagainya. Kita sebagai manusia butuh dorongan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, dorongan-dorongan ini yang disebut sebagai motif, yang nanti dilanjutkan dan kita bisa sebut sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Motivasi untuk berkuliah, motivasi untuk bekerja, motivasi untuk apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu psikologi bernama Guralnik berkata, motif adalah suatu perangsang dari dalam, suatu gerak hati dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Nah, jadi semua orang punya dorongan untuk melakukan sesuatu. Apapun yang dikerjakan memiliki dorongan. Oleh sebab itu mungkin saya ingin lebih menyederhanakan bahwa setiap kita punya alasan tertentu untuk mengerjakan sesuatu. Orang berkuliah supaya pintar. Orang bekerja supaya dapat uang. Kita pun sebagai anak-anak ketika mengerjakan pekerjaan rumah, ya kita melakukan itu misalnya contoh karena disuruh orang tua. Atau juga mungkin kita belajar dengan giat ya supaya kita bisa dapat nilai bagus. Nah, motif atau motivasi dorongan-dorongan ini sebenarnya berbagai macam jenisnya. Ketika saya pelajari ada banyak sih, kayak misalnya motivasi karena aktualisasi diri, karena reward, karena ingin keberadaannya diakui dan banyak hal. Tapi dari semuanya itu ya
motivasi nggak buruk juga, misal aktualisasi dan segala macam. Akan tetapi saya ingin menjelaskan di awal bahwa setiap kita punya alasan untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan untuk melayani Tuhan dengan tulus pun, akhirnya saya harus bilang bahwa melayani Tuhan dengan tulus rasanya agak sulit kalau kita tidak memiliki dorongan yang kuat untuk tulus melayani Tuhan. Nah, kalau kita punya alasan untuk melayani Tuhan dengan tulus, kalau kita punya alasan-alasan dan dorongan-dorongan, terus bagaimana kita bisa melayani dengan tulus? Saya mencoba mengartikan kata tulus. Saya searching di KBBI. KBBI Indonesia dalam internet, teman-teman bisa cari semua, menjelaskan bahwa kata tulus ini diartikan sebagai kesungguhan, bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Nah, bisa saya simpulkan seperti ini teman-teman, bahwa melayani Allah dengan tulus adalah ketika kita mengerjakan pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam gereja dengan kesungguhan hati untuk Tuhan. Jadi nggak ada kepura-puraan, kayak misalnya contoh mungkin teman-teman pelayanan, ya yang paling relate kalau di gereja kali ya, pelayanan misalnya contoh ya karena disuruh orang tua, atau mungkin karena ikut teman-teman, atau banyak hal yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, ataupun mungkin teman-teman juga menolong orang lain ya karena iba dan banyak hal. Akan tetapi saya ingin menjelaskan bahwa melayani Tuhan dengan tulus artinya kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saya ulangi, melayani Tuhan dengan tulus adalah mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan cinta kepada Tuhan. Nah, akan tetapi untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh dan tulus ini, yang saya jelaskan di awal, kita butuh dorongan yang cukup kuat untuk melakukan itu. Jadi dorongan apa yang kita harus punya? Apa-apa yang kita harus miliki supaya kita bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan tulus. Nah, kita akan sama-sama baca dan kita sama-sama buka di 1 Timotius 1 ayat 12-7. Saya undang kita semua untuk baca, teman-teman dimanapun teman-teman berada. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Ayat 12 berkata, LAI memberikan judul perikop di dalamnya, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17 yang terakhir, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang nampak, yang esa. Amin. Nah, 1 Timotius 1 ini secara singkat saya bisa jelaskan bahwa ini adalah surat Paulus kepada muridnya, yaitu Timotius, dan ini adalah perkataan Paulus dari ayat 12-17. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang melayani dengan tulus dari perkataan Paulus ini. Hal yang pertama yang saya lihat ketika saya membaca ayat 12-17 ini, ada yang mencengangkan di ayat 12. Hal pertama yang Paulus lihat dalam kehidupannya adalah Paulus menyadari bahwa Tuhan mempercayakan suatu hal yang mulia dalam kehidupannya. Tuhan mempercayakan pelayanan dan Tuhan mempercayakan Paulus untuk melayani dirinya.
Nah, kesadaran bahwa ada kepercayaan yang sangat mulia dari Tuhan itu telah diberikan kepada Paulus. Mungkin lebih relate, saya akan kasih contoh sekitar semester 3, semester 4 ketika saya kuliah. Dosen saya memberikan tugas di kelas untuk membuat resensi dari sebuah buku, dan akhirnya kita sekelas bikin resensi dari sebuah buku namanya The New Testament, tentang historical dari Perjanjian Baru. Dan ketika dikumpul lalu dinilai nilai-nilai tugas-tugas dari resensi buku itu, ada 4 orang yang dipilih untuk mempresentasikan hasil resensi bukunya kepada seluruh mahasiswa, adik kelas, kakak kelas, dan 4 orang ini harus mempresentasikan di sebuah acara, dan saya termasuk salah satu orang yang nilainya bagus, dan akhirnya saya ikut mempresentasikan resensi buku yang telah saya buat bersama teman-teman saya. Nah, ketika saya mendapatkan kepercayaan ini, dipercayakan untuk mempresentasikan resensi dari sebuah buku, maka saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Saya bangga. Saya bisa dipilih dan akhirnya saya bisa mempresentasikan di banyak orang. Mungkin saat itu motivasi saya mungkin cukup bisa dibilang sangat manusiawi ya. Bentuk dari aktualisasi diri, ingin diakui bahwa akhirnya saya bisa berdiri di depan banyak orang untuk mempresentasikan sesuatu tentang akademis. Akan tetapi saya ingin menekankan di sini bahwa ketika saya mendapatkan kepercayaan dari seseorang, dari dosen yang ya biasa, ada dosen-dosen yang favorit lah buat kita, itu menjadi sebuah kepercayaan yang kita banggakan dalam diri. Bahwa kita sangat ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita bangga. Nah, lalu apa relasinya dengan kepercayaan yang diterima oleh Paulus? Kita hari ini telah menerima keselamatan. Kita hidup di dalam keselamatan. Dan bahkan Filipi 2, teman-teman bisa baca, Paulus berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang artinya kerjakan keselamatan adalah kita melakukan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, kita harus lakukan untuk Tuhan. Kehidupan di dalam keselamatan artinya kita tidak melakukan hidup ini, kita tidak mengerjakan hidup ini, kita tidak menghidupi hidup ini dengan sembarangan. Kita hidup di bawah hukum firman Tuhan dan kita hidup di bawah hukum anugerah di dalam Kristus Yesus. Sehingga apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini harus maksimal, harus disertai dengan penyertaan Tuhan, kita harus minta Tuhan ikut campur, dan akhirnya apapun yang kita kerjakan, Paulus berkata kerjakanlah keselamatanmu, kita bisa bilang bahwa itu adalah sebuah bentuk dasar kita melayani Tuhan, mengerjakan keselamatan kita yang telah Tuhan berikan. Tuhan telah mempercayakan keselamatannya kepada kita dan kita kerjakan. Itulah pelayanan yang cukup dasar dalam Alkitab untuk melayani Tuhan. Karena kenapa? Kenapa kita harus bangga akan keselamatan yang kita punya? Keselamatan yang bisa bikin kita hidup hari ini. Dalam artian hidup jauh dari maut, jauh dari dosa, dan keselamatan yang bisa bikin kita tersenyum hari ini. Karena kenapa? Ketika kita sedih, ada Tuhan yang selalu menghibur kita. Kita bisa doa, kita ketemu Dia, kita memuji Dia. Dan terakhir, keselamatan yang bisa bikin kita mencari damai sejahtera dalam hati, walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah pandemi corona. Banyak ketakutan, tapi Tuhan cuma bilang, berharap padaku, dan kita bisa damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita harus bangga akan keselamatan yang kita punya. Dan seperti yang Paulus katakan, kita harus kerjakan itu setiap hari dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Itu adalah dasar dari sebuah pelayanan yang kita miliki. Sehingga akhirnya saya bisa bilang bahwa ketika kita bangga memiliki Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan, tapi Tuhan juga hidup bersama-sama dengan kita hari ini. Oleh sebab itu kita harus bangga dengan Tuhan yang selalu menyertai kita hari ini. Kita harus bangga dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita harus bangga terhadap hak yang Tuhan berikan. Dan akhirnya kita bisa melayani Tuhan dengan tulus, sama seperti yang Paulus katakan. Karena kita bangga punya Tuhan yang memberikan keselamatan. Dan akhirnya kita akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, tanpa kepura-puraan. Hal yang kedua,
Yang saya dapatkan di sini adalah Paulus menunjukkan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia berkata kepada Timotius, padahal Paulus adalah orang yang hebat. Kalau teman-teman mau cari tahu tentang Paulus, Paulus itu golongan Sanhedrin. Dia punya 2 keluarga negaraan, Roma dan Yahudi. Dulu orang-orang yang punya keluarga negaraan Roma itu orang-orang hebat. Maksudnya nggak semua orang bisa punya keluarga negaraan Roma. Golongan Sanhedrin adalah golongan yang paling tinggi di tengah-tengah orang Yahudi. Dia orang hebat. Dan Paulus cuma bilang bahwa dia bukan siapa-siapa. Paulus bahkan di ayat 13 berkata bahwa aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Paulus berkata bahwa apa yang ia kerjakan dahulu itu nggak bermakna sama sekali. Dia harus mengakui di depan muridnya yang ia gembalakan bahwa ia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Teman-teman, kadang seringkali keangkuhan kita, keakuan kita menghalangi hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Ingat ceritanya Anania Safira dalam Kisah Para Rasul? Mereka gagal mempersembahkan hasil pekerjaan mereka kepada para rasul karena mereka punya keinginan lain. Dan teman-teman juga ingat bagaimana akhirnya Saul dicap sebagai raja gagal. Kita semua tahu bagaimana Saul takut digantikan oleh Daud dan akhirnya Saul berakhir sebagai raja gagal. Kita melihat bahwa ketakutan Saul membuat dirinya gagal untuk menjadi raja. Dan akhirnya kita melihat bahwa ketika kita tidak mengakui diri kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, maka keakuan dan keangkuhan diri kita akan muncul. Keinginan-keinginan untuk lebih daripada apapun akan muncul dalam diri kita dan akhirnya hati yang tulus untuk melayani Tuhan itu akan menghilang. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa kita nobody dalam kehidupan ini. Tapi yang menjadikan kita somebody adalah Tuhan. Kita menjadi seseorang yang luar biasa karena Tuhan. Kita harus selalu mengingat hal yang demikian sehingga kita tahu bahwa apapun yang kita punya hari ini, kemampuan kita, talenta kita, orang tua, teman-teman yang baik, gereja yang aman, bahkan kita bisa sekolah, bahkan apapun yang kita miliki hari ini bukan karena kita bisa, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita sepanjang hidup kita hari-hari ini. Dengan demikian, kita tahu bahwa ketika kita mengakui kita bukan siapa-siapa, dan Tuhan adalah segalanya buat kita, Dia yang memberikan segala sesuatu untuk kita, maka hati yang tulus untuk melayani Tuhan itu akan sangat mudah untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita. Keakuan dan keangkuhan dalam diri kita akan menghalangi hati yang tulus ketika kita tidak mengakui diri kita bukan siapa-siapa selain karena Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman, hal yang terakhir yang saya ingin jelaskan dan saya dapatkan dari 1 Timotius 12 ayat 17 ini adalah Paulus berkata di ayat 17, kalimat terakhir di perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Paulus memberikan dan mengembalikan kemuliaan yang ia miliki kepada Allah. Di poin terakhir ini, saya ingin menjelaskan bahwa point of view dalam kehidupan kita harus berpusat kepada Kristus. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Point of view untuk berpusat kepada Tuhan akan membantu kita untuk tulus melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ketika point of view kita bukan Yesus, bukan Kristus, akan ada banyak hal yang menghalangi diri kita untuk tulus melayani Tuhan. Ya, kalau boleh jujur,
ketika kita pelayanan di gereja atau kita melakukan kebaikan dalam keseharian kita melakukan hal yang jahat aja kita digosipin orang. Ya, kita dicemooh orang. Lalu kita berbuat baik, kita melakukan hal yang baik, yang hebat, kita dicemooh juga, kita digosipin juga. Ya, kalau ada orang bilang ya, seterkenal-terkenalnya orang ya, ada juga hatersnya. Dan teman-teman ketika teman-teman pelayanan, ketika teman-teman melakukan segala sesuatu dengan tulus, sometimes banyak orang juga yang nggak menghargai walaupun kita melakukannya dengan maksimal. Dan juga mungkin teman-teman pernah mengalami dan ketika melakukan kebaikan atau membantu orang lain dengan motivasi untuk melayani Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Melayani Tuhan tidak mendatangkan uang buat kita, tidak mendatangkan keuntungan buat kita. Dan kita harus melakukan itu terus-menerus. Karena kenapa? Point of view kita bukanlah tentang keuntungannya. Point of view kita bukanlah tentang aktualisasi diri kita. Point of view kita bukanlah tentang apa yang orang lain komen tentang pelayanan kita hari ini. Tetapi point of view kita adalah apa yang kita mau berikan buat Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita dan kita mau kerjakan. Kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin berkata bahwa point of view kita adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi satu-satunya alasan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita akan dihalangi banyak hal untuk tulus karena ego, karena keinginan kita ketika point of view kita bukan Kristus. Ya, ketika kita point of view kita adalah Kristus, maka keuntungan, komentar orang lain, dan banyak hal tidak akan mengganggu kita. Karena kenapa? Kita melihat segala sesuatunya di dalam kasih. Sama seperti Kristus melihat semua orang yang berdosa di dalam kasih. Tiga hal tadi membantu kita melayani Tuhan dengan tulus. Yang pertama, kesadaran kita bahwa kita telah dipercayakan hidup. Kita dipercayakan untuk hidup hari ini supaya mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi somebody. Keberadaan ini, kesadaran ini akan membawa kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya kita mau melayani Tuhan terus-menerus dengan tulus. Dan yang ketiga adalah point of view dalam kehidupan kita haruslah Kristus. Karena dengan point of view kita adalah Kristus, maka dorongan-dorongan, motivasi-motivasi yang mengganggu ketulusan hati kita akan jauh. Dan kita akan lebih tulus untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga sama seperti perkataan yang tadi, kita bisa menolong orang lain tanpa pamrih. Kita bisa melakukan pelayanan kita di gereja dengan maksimal, walaupun mungkin ya kita yang capek, tapi kita nggak dapet apa-apa, dan banyak hal. Point of view kepada Kristus akan membantu kita untuk lebih tulus setiap hari melayani Tuhan. Nah, sampai di penghujung teman-teman, melayani Tuhan dengan tulus itu nggak mudah, tapi juga nggak sulit. Semuanya tergantung bagaimana kita melihat pelayanan dalam kehidupan kita. Semuanya tergantung bagaimana kita melihat Kristus yang hadir dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita mau menjadi berkat sama seperti Kristus yang memberkati kita, atau kita hanya ingin menggunakan berkat itu untuk keinginan diri kita sendiri. Dan percayalah, ketika kita melayani Tuhan dengan tulus, akan ada banyak gangguan dari luar yang mencoba menghalangi hati kita yang tulus. Tulisan pemazmur yang dekat dengan Tuhan bilang kayak gini, Mazmur 139 ayat 23, yang dijadikan sebuah lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi
dirimu Yesus. Itu sebuah lagu, sepenggal lagu yang diambil dari Mazmur 139. Untuk ukuran seorang pemazmur yang dekat dengan Tuhan saja masih bisa berkata bahwa Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku, lihat pikiranku, lihat hidupku, apakah aku benar-benar mengasihi Engkau. Saya percaya bahwa kehidupan orang Kristen harus diperhatikan setiap hari. Karena kenapa? Ketika kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku hari ini, maka segala motivasi yang di luar Tuhan, yang bukan dari Tuhan akan masuk dalam kehidupan kita. Ya mungkin awal kita tulus tetapi akan ada banyak orang-orang di sekitar yang mungkin kasih motivasi-motivasi lain untuk kehidupan kita. Dan akhirnya setiap hari, setiap saat, setiap kita berdoa di pagi hari, atau kapanpun disiplin rohani kita harus bertanya, Tuhan, selidiki hatiku hari ini, apakah aku mengasihi Engkau dan benar-benar tulus melayani Engkau dalam kehidupan ini. Dan akhirnya ketika kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan kita diselidiki oleh Tuhan, maka sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ketika kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita berserah penuh atas hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki hati yang tulus. Mengerjakan segala sesuatu dalam keselamatan di dalam Yesus. Ketika Allah menyelidiki hati kita, Tuhan akan menguatkan kita setiap hari. Karena melayani dengan tulus, gak mudah, kita akan bertemu dengan banyak gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman jangan lupa, point of view kita adalah Kristus. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Tuhan selama-lamanya. Amin. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Saya harap teman-teman semua terus jaga prokes, sehat, jaga orang lain, karena itu bagian pelayanan dalam kehidupan kita. Yuk, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bagaimana kami harus melayani Engkau dengan tulus hati ya Tuhan Yesus. Terus lidiki hati kami ya Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun sekolah kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami belum pelayanan di gereja, tapi izinkan Roh Kudus untuk mendorong kami untuk melayani Engkau dengan terus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Entah itu dengan menolong orang lain, entah itu dengan mengerjakan dan berprestasi di sekolah, tetapi semua dorongan-dorongan itu sekiranya Engkau selidiki dan kami boleh didorong oleh keinginan yang dari Tuhan, point of view dari Tuhan. Kami melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dan mengerjakan hidup kami di dalam keselamatan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah Roh Kudus terus menyertai hati dan pikiran kami ya Tuhan sepanjang seminggu ke depan. Sehingga kami boleh mengerjakan kehidupan kami ya Tuhan dan kami boleh menjadi orang-orang yang tulus untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan kami, untuk orang tua kami, untuk sekolah kami, untuk apapun yang kami miliki hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami terus di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menyudahi ibadah kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau memberikan berkat yang berasal dari Engkau kepada kami semua.